Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulasriana J. Sapondan dengan NIM 1514226163. Seperti biasa, pada video ini saya akan membahas pengembangan media pembelajaran, yaitu cara membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi. Pembelajaran pada saat ini disesuaikan dengan perubahan zaman dan juga teknologi. Penggunaan teknologi pada saat ini menjadi sebuah tuntutan dan juga kebutuhan yang melekat di dalam kehidupan. Guna meningkatkan efektivitas dan efisien proses pembelajaran, perlu adanya sebuah inovasi yang digunakan dalam membuat bahan ajar yang menarik. Bahan ajar dalam peranannya sebagai pemberi informasi sangat dibutuhkan oleh pendidik maupun peserta didik. Pendidik harus mampu mengelola serta menelaah setiap informasi di dalamnya agar dapat diserap secara tepat. Salah satu kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru dapat melaksanakan tugasnya adalah mengembangkan bahan ajar. Banyak sekali aplikasi akademik yang diciptakan untuk memudahkan guru dan siswa dalam keperluan pendidikan seperti membuat bahan ajar, Powtoon, Sigil, Prezi, Lektora, berbagai kamus online, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh aplikasi lainnya yang cocok digunakan dalam bidang akademik yaitu Canva. Canva yaitu aplikasi yang menyediakan berbagai peralatan untuk presentasi, template poster, pamflet, penanda buku, dan lain sebagainya. Kelebihan yang diberikan oleh aplikasi Canva tidak heran apabila aplikasi ini menarik perhatian oleh para pendidik dan para pengajar. Karena aplikasi PowerPoint yang harus memikirkan dan merancang desain sendiri untuk presentasi, sehingga banyak dari mereka yang lebih memilih aplikasi Canva ini sebagai pengganti PowerPoint. Canva merupakan salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar yang bisa dikembangkan oleh guru dan berbagai fitur-fitur yang menarik perhatian siswa. Oke, kita masuk pada bagian pengertian bahan ajar. Bahan ajar dapat diartikan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar bersifat sistematis, artinya disusun secara urut sehingga memudahkan siswa belajar. Di samping itu, bahan ajar juga bersifat unik dan spesifik. Unik maksudnya, bahan ajar hanya digunakan untuk sasaran tertentu dan dalam proses pembelajaran tertentu. Dan spesifiknya artinya isi bahan ajar dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai kompetensi tertentu dari sasaran tertentu. Menurut Panen, bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Widodo dan Jasmadi, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Menurut Prastowo, bahan ajar atau materi ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, bahan ajar sangat penting, artinya bagi guru dan siswa. Guru akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan efektivitas pembelajarannya jika tanpa disertai bahan ajar yang lengkap. Begitu pula bagi siswa. Tanpa adanya bahan ajar, siswa akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Hal tersebut diperparah lagi jika guru dalam menjelaskan materi pembelajaran cepat dan kurang jelas. Oleh karena itu, bahan ajar merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh para pelajar dan juga guru adalah aplikasi Canva.
Canva merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh guru untuk membuat bahan ajar yang menarik. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi aplikasi Canva. Yang pertama ada membuat infografis. Infografis dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Canva menyediakan berbagai macam template infografis yang siap digunakan. Anda tinggal memilih template yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disajikan dan mengubah isinya sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada membuat presentasi. Presentasi adalah media pembelajaran yang paling umum digunakan oleh guru maupun instruktur. Canva menyediakan berbagai macam template presentasi yang siap digunakan. Anda dapat menyesuaikan presentasi dengan warna dan font yang sesuai dengan tema materi pembelajaran. Yang ketiga ada membuat poster. Poster adalah media pembelajaran yang sangat berguna untuk meningkatkan siswa tentang topik yang pernah mereka pelajari. Dengan Canva, Anda dapat membuat poster dengan mudah. Canva menyediakan berbagai macam template poster yang siap digunakan, sehingga Anda dapat membuat poster dengan cepat dan mudah. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat media Canva. Manfaat menggunakan Canva untuk pendidik yaitu menggali sisi kreativitas dari tenaga pendidik dan peserta didik dalam aktivitas belajar mengajar. Mampu membuat materi belajar atau bahan ajar yang menarik sehingga mendorong hasil belajar lebih baik. Melalui kolaborasi di kelas, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan melatih pola berpikir kritis para peserta didik. Selanjutnya, dapat membantu para tenaga pendidik untuk menghemat waktu dalam membuat bahan ajar dalam bentuk visual atau gambar. Dapat membantu tenaga pendidik untuk membuat materi promosi sekolah maupun laporan kependidikan. Dan juga memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam membuat tugas yang guru berikan. Tugas dapat diselesaikan bersama meskipun siswa sedang proses pembelajaran jarak jauh. Sebab file guru dapat membagikan kepada orang lain dan dapat mengatur settingnya sebagai editor atau hanya bisa melihat saja. Bila berkolaborasi, maka setting dapat dibuat tim bisa saling mengedit. Dapat memberikan tugas grafis kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan atau cara membuat bahan ajar melalui Canva. Tahapan pertama, catatan akun Canva. Pertama-tama, pengguna wajib mendaftar akun Canva terlebih dahulu. Yang kedua, seleksi template desain. Sehabis mendaftar akun Canva, pengguna dapat memilih template desain yang cocok dengan topik materi ajar yang hendak terbuat. Canva sediakan bermacam-macam atau berbagai template desain yang bisa diseleksi, tercantum template membuat materi ajar. Yang ketiga, tambahkan elemen desain sehabis memilih template. Pengguna dapat mulai meningkatkan elemen desain semacam foto, icon, serta font yang cocok dengan kebutuhan mereka. Elemen desain ini dapat menolong materi ajar jadi lebih menarik serta gampang dimengerti oleh siswa. Yang tahap yang keempat yaitu tambahkan teks. Sehabis meningkatkan elemen desain, pengguna dapat mulai meningkatkan bacaan ke dalam materi ajar. Bacaan ini haruslah jelas serta gampang dimengerti oleh siswa. Pengguna pula dapat menggunakan fitur Canva buat meningkatkan dampak serta gaya pada bacaan yang ditambahkan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu review serta ekspor. Sehabis berakhir penyusunan materi ajar, pengguna wajib melakukan review serta revisi saat sebelum ekspor ke dalam format yang cocok. Canva sediakan berbagai format ekspor semacam PDF, PNG, PPT, serta JPEG. Oke, cukup sekian
pembahasan saya mengenai pengembangan bahan pembelajaran, yaitu cara membuat bahan ajar menggunakan aplikasi, lebih khususnya aplikasi Canva. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.